Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam oleh tokoh Harun Nasution. Harun Nasution adalah seorang ahli filsafat Islam. Ia kerap menulis beberapa judul buku dan ceramah-ceramahnya sering mengatakan Islam merupakan agama yang sangat menghargai akal. Dalam artikelnya, Harun Nasution sering mengutip ayat Al-Quran yang berisikan tentang keharusan umat Islam dalam mempergunakan akal. Itu yang akan kita bahas putar mempergunakan pemikirannya. Beliau pernah menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah yang kini menjadi UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Kemudian langsung aja kita membahas tentang pemikiran Harun Nasution. Dalam bukunya Harun Nasution yaitu Pembaharuan dalam Islam telah banyak mengemukakan ide-ide pembaharuan antara lain dengan cara menghilangkan bid'ah yang terdapat dalam ajaran Islam, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, dibuka pintu ijtihad, menghargai pendapat akal, dan menghilangkan sikap dualisme dalam bidang pendidikan. Kepulangan Harun dari Kanada menjadi titik tolak dirinya melangkah ke pemikiran pembaharuan Islam. Harun mengusik kaum muslimin Indonesia yang sekian lama dilanda kejumutan berpikir. Dalam kapasitasnya sebagai intelektual muslim, Harun secara terang-terangan mewacanakan pembaharuan Islam. Di dalam bukunya yaitu Pembaharuan dalam Islam tadi, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, muncul ide-ide pembaharuan yang bermaksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dari arah pemikirannya, beliau mempunyai dua agenda saja yang ingin diwujudkan. Yang pertama, bagaimana membawa umat Islam ke arah rasionalitas. Kedua, bagaimana menumbuhkan pengakuan qadariyah atau akal pikiran manusia. Dua hal tersebut didasarkan pada fakta umat Islam di Indonesia yang cenderung ortodok, terkungkung oleh doktrin agama yang tidak proporsional dan terkesan ambigu. Imbasnya, kaum muslimin Indonesia itu apatis dan hidup penuh pesimistis. Fenomena seperti ini masih terlihat hingga sekarang. Padahal Harun sudah mewanti-wanti sejak 40 tahun lalu bagaimana dikhawatirkannya jika kejumutan dibiarkan, sikap selalu menerima dan pasrah, pesimistis fatalistik terus dipelihara, justru akan berbahaya bagi umat Islam sendiri. Dari dua agenda tersebut, beliau itu ingin mewujudkannya. Khususnya Islam Indonesia setidaknya bermuara kepada tiga gagasan besarnya, yaitu peranan akal diberikan ruang yang lebih luas, pembaharuan teologi umat, dan memperbaiki hubungan akal wahyu. Menurutnya, tiga hal di atas adalah hulu dari permasalahan selama ini, secara tidak disadari menjadi sebab kepada mundur dan lemahnya umat Islam. Islam diminta untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya sebagaimana diamalkan umat Islam di zaman klasik. Segala bid'ah yang tidak sesuai dengan Islam dan membawa pada kemunduran dan kelemahan umat harus dibuang. Sikap taklid kepada pendapat dan penafsir lama juga harus ditinggalkan. Dan pintu ijtihad kembali dibuka. Kembali ke tiga gagasan besar Harun Nasution, yaitu pertama, peranan akal. Peranan akal di sini selalu dikatakan bahwa besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam. Dijelaskan akal melambangkan
kekuatan manusia karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk melakukan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah rendah pula kesanggupannya menghadapi kekuatan lain. Dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan yang tinggi dan banyak digunakan, tidak hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, melainkan juga dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam. Yang kedua yaitu pembaharuan teologi. Pembaharuan teologi yang menjadi gagasan Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Apa yang diutarakannya ini serupa dengan pandangan kaum modernis pendahulunya seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, Sayyid Ahmad Khan, dan lainnya yang memandang perlu untuk kembali pada teologi Islam yang sejati. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dalam teologi fatalis irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Karena itu, bila serius ingin memperbaiki nasib umat Islam, menurut Harun Nasution, umat Islam segera merubah teologinya menuju teologi yang free will free acts atau kehendak bebas bertindak bebas, rasional serta mandiri. Tidak heran jika teori modernisasi ini menemukan teologinya dalam hasanah Islam klasik, yaitu teologi Mu'tazilah. Kesimpulannya, Harun Nasution mengarahkan atau mengajak umat Islam Indonesia untuk menganut teologi Mu'tazilah. Baginya, hanya aliran ini dengan sifat qadariyahnya yang mampu menjadikan Islam untuk kembali memegang peradaban di muka bumi. Yang ketiga yaitu hubungan akal dan wahyu. Fokus pemikiran Harun Nasution lainnya adalah hubungan akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran dan orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat dan ilmu kalam, lebih-lebih di bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk pada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap mutlak dan benar. Akal digunakan hanya untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi. Dalam konteks ini, Harun ingin menyampaikan bahwa umat Islam jangan terjebak pada pendapat pribadi atau akal dari ulama tertentu. Hindarilah taklid buta. Carilah ulama-ulama dan pemikir-pemikir Islam yang rasional dan modern, bukan ulama dan pemikir Islam yang irasional dan tradisional. Dari gagasan-gagasannya ini, Harun membuat benang merah agar dinamika di kalangan umat Islam dihidupkan kembali dengan menjauhkan faham tawakal semata dan faham jabariyah. Umat Islam harus dibawa kembali ke teologi yang mengandung faham dinamika dan kepercayaan kepada akal dalam batas-batas yang ditentukan wahyu. Umat Islam harus dirangsang untuk berpikir dan banyak berusaha. Orientasi keakhiratan harus diimbangi dengan orientasi keduniaan, sehingga umat Islam juga mementingkan hidup kemasyarakatan dan berusaha mencapai
kemajuan dalam bidang kehidupan duniawi sebagai halnya umat-umat lain. Terima kasih, itu saja dari saya. Selanjutnya untuk teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang biografi dan pemikiran Mukti Ali. Mukti Ali yaitu memiliki nama kecil Bujono yang lahir di desa Bulan, Sundanggaran, Cepu pada tahun 1923 dalam keluarga yang berkecukupan. Ayahnya yaitu Haji Abu Ali merupakan saudagar tembakau terbesar di Cepu dan ibunya bernama Hajah Khotijah adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus penjual kain. Beliau adalah mantan Menteri Agama Kabinet Pembangunan II periode 1973 sampai 1978. Beliau lahir di Blora, Cepu, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1923 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2004 pada umur 80 tahun. Pada usia ke-7 sampai 8 tahun, Bujono didaftarkan sekolah milik Belanda yang belakang pada tahun 1941 merupakan pada usianya yang sama ia juga terdaftar sebagai siswa madrasah diniyah di Cepu yang kegiatan belajarnya berlangsung siang hari. Pada pertengahan tahun 1940, Mukti Ali lalu dikirim ayahnya untuk belajar di pondok pesantren Termas Pacitan di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati dan putranya Kiai Haji Abdul Hamid Dimyati. Setelah itu Mukti Ali melanjutkan pendidikan agama di pesantren Hidayah Jantan Lasem, Rembang di bawah asuhan Kiai Haji Maksum, ayah dari Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian pada saat itu setelah dia belajar di pesantren, Mukti Ali itu meneruskan pendidikan agama di berbagai pesantren Yogyakarta. Mukti Ali lalu pergi ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di sekolah perguruan tinggi. Pada saat itu ia memutuskan untuk masuk ke Fakultas Agama sebagai pilihannya dan di UI yang dikenal sebagai Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta. Setelah pada itu Mukti Ali disuruh berangkat haji ke Makkah oleh ayahnya. Tetapi Mukti Ali memiliki syarat, yaitu dia ingin belajar agama di sana pada tahun 1990. Tetapi pada saat di sana dari segi maka pada saat itu dari segi pendidikan tidak lebih baik daripada umumnya masyarakat Indonesia, dan juga bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari belajar di Mekah karena situasi politik yang ditimbulkan oleh kerasnya gerakan Wahabi di Arab, sehingga beliau memutuskan untuk hijrah ke negara lain. Pada saat itu Mukti Ali memutuskan untuk hijrah ke Karachi, Pakistan. Dengan kemampuan bahasa Arab, Belanda, dan Inggris, ia diterima pada program sarjana muda di Fakultas Sastra Arab Universitas Karachi. Setelah itu beliau pulang ke Indonesia dan bekerja di Jawatan Pendidikan Agama Departemen Agama sambil mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam PTN di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama di Jakarta. Pemikiran Mukti Ali itu mungkin ada banyak dan saya hanya menyebutkan beberapa saja, yaitu tentang metode dalam memahami agama Islam. Di sini Mukti Ali itu dalam buku karyanya Memahami Agama Islam, Mukti Ali pertama-tama mengucapkan betapa pentingnya sebuah metodologi dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Nah, di dalam sini itu Mukti Ali itu membuat suatu pendekatan ataupun suatu konsep pemikiran dari pengampatannya, yaitu tentang ada pendekatan menyeluruh terhadap agama yang didekati.
pendekatan terhadap agama ini ada dua, dan ditambah lagi itu mungkin yaitu tentang pendekatan antropologi, sosiologi, historis atau filosofis. Nah, yang kedua yaitu tentang kerukunan hidup umat beragama. Di sini itu Mukti Ali berpendapat bahwasanya konsep dari siktisisme yaitu tidak dapat diterima, sebab dalam ajaran Islam Khalik atau Sang Pencipta adalah sama sekali berbeda dengan makhluk yang diciptakan. Nah, itu nanti ada beberapa konsep untuk pendekatan umat beragama, yaitu rekonsepsi, terus sintesis, terus pergantian. Lah, dari konsepsi yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasinya dengan agama lain, yaitu sintesmi, yaitu suatu usaha untuk menciptakan suatu agama baru yang urusannya berasal dari berbagai agama. Terus pergantian, yaitu pengakuan bahwa agama sendirilah yang benar, agamanya sendirilah yang benar, sedangkan agama-agama lain itu salah. Nah, dari keempat konsep tersebut itu ditolak sama Mukti Ali. Lalu Mukti Ali itu membuat konsep baru, yaitu setuju dengan ketidaksetujuan atau agree in disagreement. Maksud dari kata tersebut yaitu jalan paling baik untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Orang yang beragama harus meyakini bahwa agama yang dipeluk adalah agama yang paling benar dan baik. Dengan keyakinan itu seorang akan terdorong untuk berbuat sesuai dengan keyakinannya. Seperti setiap agama memang berbeda satu sama lainnya, tetapi di samping itu juga ada persamaannya. Berdasarkan pengertian itu timbul sikap saling menghormati dan akan tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. Dan untuk mewujudkan prinsip semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari pemikiran yang ketiga yaitu metodologi studi Islam. Nah, di situ ada pendekatan-pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi historis, pendekatan tripologi, terus ada pendekatan Sitseswitzkum Sektoren. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.